Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir pada saat ini, pun yang beribadah di rumah masing-masing, di berbagai macam tempat. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan di hadapan Tuhan, karena kasih-Nya kita boleh menikmati kehidupan, bahkan bersama-sama bersuka cita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang syahdu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya, dan membahanakan kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari, di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja, menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersedia menjadi palungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita memuliakan Allah, muliakanlah. Muliakanlah
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap. Dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia seringkali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, kini kami sedang merayakan kelahiran-Mu. Angkatlah kami dari kesesatan dan jurang dosa yang dalam. Melalui kisah Natal yang berulang ini, kami bawa kehidupan kami yang utuh sebagai persembahan yang hidup. Sebab oleh miskin-Mu di palungan Bethlehem, kami menjadi kaya karena memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap lubuk hati kami. Engkau mengerti rinti dan kesah kami. Berkenanlah Engkau atas keluh dan harap kami. Berilah jalan agar kami menyadari dosa dan aib kami. Dalam kesalahan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan dalam kekurangan, lengkapilah kami terus. Mampukanlah kami untuk menjadi alat pewartaan kebaikan-Mu, dan berilah kami keampunan untuk setia kepada kehendak-Mu. Amin. Bila kurenung dosaku.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 97 ayat 11 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Allah. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 97 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara berbalasan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia
yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Kita merespon mazmur yang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan adalah Raja dunia. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 12. Bacaan kedua dari Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami bersukacita Tuhan, sekalipun di tengah suasana pandemi COVID-19 saat ini, dalam banyak keterbatasan, dalam banyak kesulitan yang kami alami, kami jalani, namun kasih Tuhan tetap nyata kami boleh nikmati. Bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang bagi kami untuk boleh kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Kami boleh beribadah bersama, baik secara offline, secara online. Bapak, Ibu, dan saudara kami di berbagai tempat yang boleh bersama-sama dengan kami dalam menikmati sukacita perayaan Natal malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemungkinan yang Engkau karuniakan di tengah berbagai keterbatasan kami, di tengah berbagai kesulitan apapun yang sedang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau selalu boleh membukakan jalan yang terbaik bagi kami untuk boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, di dalam kami boleh merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Ya Bapa dalam surga, di tengah-tengah ibadah perayaan kami malam hari ini, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca, kami akan renungkan bersama. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan memperlengkapi kami untuk sungguh-sungguh boleh memahami apa arti firman ini, sehingga kami boleh memaknai dalam hidup kami, memaknai arti kelahiran Sang Juru Selamat kami yang telah datang ke dalam dunia
sebagai terang yang akan senantiasa menuntun dan menyertai perjalanan hidup kami. Hamba-Mu yang Kau pakai ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kekuatan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingat Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya,
berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah aku kirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kure sumanga puang. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sempat mengikuti ibadah perayaan Natal bersama dengan Jemaat Rantepao,
yang ada di rumah dan di berbagai tempat. Kita bersyukur malam hari ini bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberikan kemungkinan bagi kita bersama untuk boleh merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita secara virtual yang kami pandu dari Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dan dari beberapa bagian bacaan kita malam hari ini, kita bersama akan dituntun dalam satu tema, kemuliaan Allah dalam palungan. Kemuliaan Allah dalam palungan. Kamal abiranna puang matua lan palungan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya tentu kita merasakan perayaan Natal yang kita alami saat ini, yang tentu sungguh-sungguh sangat berbeda dengan perayaan-perayaan Natal sebelumnya. Sebelumnya kita boleh bersama-sama dimungkinkan untuk bersekutu, dihadiri oleh begitu banyak orang, begitu banyak warga jemaat yang antusias untuk hadir bersama dalam merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Dan juga dengan dilantungkannya berbagai puji-pujian, paduan suara, vokal grup, solo, puisi dan lain sebagainya. Situasi yang berbeda sekarang yang kita rasakan, yang kita alami dengan adanya pandemi saat ini. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu hal yang akan menghalangi kita. Bukanlah sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita untuk boleh merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Cara Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah pandemi saat ini. Melalui kemajuan teknologi sekarang, secara virtual kita boleh bersama beribadah. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita boleh bertatap muka secara online, dan kita boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Lalu bagaimana kita bersama di dalam memaknai dan menghayati kelahiran Sang Juru Selamat kita di tengah-tengah pandemi saat ini? Adakah sesuatu yang bisa mengurangi makna dari perayaan kita malam hari ini? Mengurangi makna dalam perayaan Natal kita dalam sepanjang bulan ini? Justru ada satu hal yang menjadi perenungan bagi kita bersama dalam kita membandingkan bagaimana proses kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, dilahirkan di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan, dengan sebuah situasi yang sulit yang sedang kita alami saat ini, dalam berbagai keterbatasan yang sedang kita alami. Tentu berbagai pertanyaan dan perenungan bagi kita yang muncul dalam pikiran kita. Dan tentu yang paling mendasar yang kita renungkan melalui kelahiran Yesus saat ini adalah mengapa Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Raja, yang adalah Mesias, harus dilahirkan di kandang domba dan harus dibaringkan di dalam palungan. Tidak ada ke tempat yang lain. Bukankah ini sesuatu hal yang berbeda? Sesuatu hal yang kontras. Bahwa ketika
seorang raja akan lahir, tentu akan dia dilahirkan di tempat yang baik. Dilahirkan di istana. Tidakkah raja dan juga kemudian kandang domba adalah sesuatu hal yang sangat bertolak belakang? Dan apakah ini memang sekedar bahwa secara kebetulan hal itu terjadi karena seluruh penginapan telah penuh? Atau apa sesungguhnya yang Allah mau sampaikan melalui peristiwa ini? Apa sesungguhnya yang Allah mau pesankan melalui peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita mengacu pada bagian pemahaman firman Tuhan yang kita baca, yakni terkait dengan proses kelahiran Yesus yang terjadi secara tepat di Bethlehem sebagai wujud penggenapan dari nubuatan para nabi, seperti yang kita baca bersama dalam bacaan kita yang pertama Yesaya 62 tadi. Sungguh jelas terlihat betapa kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia dalam palungan tentu memiliki makna yang terdalam, makna yang amat penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Seorang Juru Selamat dunia yang dibaringkan dalam palungan. Bukankah ini sesuatu hal yang sangat rendah? Bukankah sesuatu hal yang merupakan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh hina? Tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat, tanda yang dikemukakan saat menyampaikan berita sukacita kelahiran Sang Juru Selamat kepada para penggembala yang juga terkait dengan palungan. Ketika dia berkata, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 12. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang syarat dengan pesan dan makna bagi setiap orang percaya. Dalam hal ini tentu kita bisa melihat dan menyaksikan pesan apa yang mau disampaikan. Kandang domba, palungan, dan kemudian kain lampin yang dipakai untuk membungkus bayi Yesus. Ini merupakan sebuah gambaran. Ini merupakan sebuah potret dari sebuah kemiskinan atau kerendahan. Dan kita bisa memahami bahwa Yusuf dan Maria ternyata bahwa mereka belum memiliki tempat rumah di kampung mereka sendiri. Oleh sebab itu lahirnya Sang Mesias dalam palungan di Bethlehem adalah merupakan sebuah pesan betapa Allah bersedia hadir dan menjumpai manusia dalam kerendahan, dalam keberadaannya yang paling hina sekalipun. Bahkan kemudian bagaimana berita itu disampaikan kepada mereka-mereka yang juga tidak diperhitungkan pada saat itu, para gembala. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka adalah orang-orang yang tersisihkan. Mereka tidak pernah diperhitungkan oleh karena pekerjaan mereka. Sejak lahir hingga mati,
Yesus tetap konsisten memperlihatkan bagaimana sikap kerendahan hati. Bagaimana kerendahan dia senantiasa tunjukkan. Bagaimana kelemah lembutan dia tunjukkan. Bagaimana sikap yang rendah selalu dia tampilkan, dia tunjukkan bagi setiap orang. Dia adalah Mesias yang lahir, yang tidak hadir dalam kemewahan, dalam berbagai bentuk kehebatan yang luar biasa, dalam berbagai bentuk kemewahan apapun. Sebagaimana tentu yang ada dalam benak, dalam pikiran orang Yahudi pada umumnya. Tetapi sebaliknya melalui penderitaan, melalui kesederhanaannya, melalui kerendahannya, Yesus menegaskan betapa Ia bersedia hadir dan menjumpai manusia dalam berbagai keterbatasan, dalam kerendahan, dalam kesederhanaan. Kemudian pesan yang kedua yang mau disampaikan melalui penggenapan janji dalam Yesaya pasal 62 bahwa mereka yang miskin, mereka yang terbuang pasti akan dipulihkan oleh Sang Mesias. Keselamatan bagi mereka sudah datang dan sudah nyata di dalam hidup mereka. Gambaran gandum dan anggur yang mereka tanam dengan jerih payah tidak lagi akan dirampas dan dinikmati oleh orang lain. Tetapi sebaliknya gandum dan anggur mereka akan menikmati untuk diri mereka sendiri. Disinilah kita mau menyaksikan bagaimana sungguh-sungguh kemuliaan yang Allah nyatakan dalam berbagai keterbatasan, dalam kerendahan yang Dia nyatakan melalui bayi Yesus yang lahir dalam kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Disitulah kemuliaan Allah Dia nyatakan bahwa Dia tidak memilih tempat yang mewah, rumah yang mewah. Dia tidak memilih istana atau tempat tidur yang baik untuk Dia mau menyatakan kemuliaannya. Tetapi Dia memilih tempat yang sederhana, tempat yang tidak layak bagi seorang raja, tetapi sangat berharga bagi kehidupan kita. Karena disitulah kita menikmati, kita menerima dan merasakan bagaimana kemuliaan yang sungguh-sungguh Allah nyatakan bagi dunia dan juga bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbagai situasi yang terjadi saat ini, berbagai masalah yang muncul, yang kita hadapi dan diperhadapkan kepada kita. Secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita sedih, kita berduka. Begitu banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban dari adanya virus corona ini. Bahkan sampai saat ini, sampai detik ini, masih banyak saudara-saudara kita yang sedang terpapar. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita dalam situasi seperti ini? Mungkin ada yang bertanya, sungguhkah Yesus yang lahir ke dalam dunia adalah Juru Selamat? Dan mengapa Dia membiarkan kita dalam mengalami situasi seperti ini? Dan tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul dalam pikiran kita ketika ada begitu banyak persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tengah bangsa dan negara kita, bahkan dunia sekalipun. Namun satu hal yang pasti bagi kita sekalian, bahwa Allah telah melawat dan menjumpai umatnya dalam berbagai keterbatasan melalui kelahiran Yesus. Dalam segala situasi apapun yang sedang dialami,
Dia telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia telah menyatakan kemuliaannya bagi kita. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan, menjadi semangat motivasi bagi kita. Untuk bagaimana kita terus menjalani kehidupan ini dengan senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam situasi yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi, untuk bagaimana kita tunduk pada pemerintah, kepada orang-orang yang diberikan oleh Tuhan tanggung jawab, taat dan siap untuk melakukan setiap apa yang baik, setiap apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hendaknya kita bersama-sama bagaimana menunjukkan sikap kerendahan hati dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Sebagaimana Kristus yang telah datang dan hidup dalam kerendahan. Karena kita yakin dan pasti bahwa Allah pasti akan selalu menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Selamat menikmati sukacita Natal di tengah-tengah pandemi saat ini. Selamat menikmati kasih, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Yakin dan pasti bahwa tuntunan dan kasih Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala situasi apapun yang sedang kita alami. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan apapun yang kita alami, Allah telah rela menjumpai kita dalam kemuliaannya. Allah telah mengangkat kita dari lumpur dosa. Dan biarlah dalam memaknai kelahiran Sang Juru Selamat kita di tengah pandemi saat ini, kita sungguh yakin dan percaya bahwa ketika sungguh-sungguh kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan tetap nyata seperti yang telah Dia nyatakan melalui bayi Yesus yang telah dibaringkan di dalam palungan. Mari bersama kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan begitu luar biasa telah kita dengarkan dalam persekutuan kita pada saat ini. Patutlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sidang Masa Raya Natal yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kita nikmati dalam sepanjang kehidupan kita. Mari dengarkanlah nas penuntun kita. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu
emas, kemenyan, dan mur. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Sebagai nyanyian kita dalam menyatakan ungkapan syukur kita. Yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Datang orang maju ikut bintangnya, membawa keberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam, salam. Kita nyanyikan dari bait pertama, selamat, selamat datang. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami boleh menikmati kemuliaan yang Engkau nyatakan bagi dunia dan bagi kami semua. Sungguh luar biasa kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dalam kerendahan, di dalam keterbatasan, memperlihatkan bagaimana Dia datang dalam kerendahan untuk menjumpai kami, menjumpai manusia dalam keberdosaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang Engkau sudah nyatakan bagi dunia dan bagi kita semua. Keselamatan yang Engkau sudah karuniakan dalam Yesus Kristus, yang kelahirannya kami boleh rayakan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan umat Tuhan di berbagai tempat yang ada di rumah maupun di mana mereka berada. Kami boleh bersama menaikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita Natal sekalipun dalam berbagai keterbatasan karena adanya virus corona saat ini. Namun inilah cara yang terbaik yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan mereka. Bersama-sama mendoakan bagi mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit, baik oleh karena berbagai penyakit yang mereka alami. Saudara-saudara kami yang terpapar virus corona, Tuhan kasih mereka, Engkau jamah pulihkan mereka Tuhan. Berkati dokter para medis yang sedang merawat mereka, obat-obatan yang mereka terima, Tuhan berkati, biarlah memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga sekalipun secara fisik mereka lemah oleh karena berbagai sakit penyakit, tetapi mereka tetap kuat dalam iman pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap mengasihi mereka di dalam kelemahan mereka. Mereka yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka
Biarlah juga tetap dalam pengharapan mereka bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan, di dalam duka yang sedang mereka alami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi umat Tuhan di dalam usia yang lanjut yang mereka boleh nikmati. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kehidupan mereka, tetap menikmati kasih berkat Tuhan di dalam masa tua mereka. Bila senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga selalu bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi mereka. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, kami terus berdoa bagi majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan dalam mengangkat tugas pelayanan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan yang baik. Biarlah dengan sukacita kami tetap mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bahkan dunia sekalipun, di dalam situasi kondisi saat ini dengan adanya virus corona. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kami melalui pengadaan vaksin dan berbagai hal yang mereka lakukan, Tuhan berkati semuanya. Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Berkati Satgas tugas COVID yang diberikan tanggung jawab. Berkati aparat keamanan, berkati dokter, para medis dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk menyembuhkan saudara kami yang terpapar virus. Ya Tuhan, kasihani mereka, tolong mereka Tuhan. Biar kiranya saudara-saudara kami boleh disembuhkan dari penyakit yang sedang mereka alami ini. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah daerah kami di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berkati ya Tuhan untuk tanggung jawab yang Tuhan boleh percayakan, membangun daerah yang Tuhan karuniakan, menyelesaikan, menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, juga dalam mengatasi penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Berkati semua upaya yang mereka lakukan bersama dengan Satgas COVID, bersama dengan dokter, para medis, dan semua aparat keamanan. Biarlah bersama-sama ya Tuhan di dalam mengangkat satu tanggung jawab ini demi untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan terus boleh anugerahkan bagi kami bersama dengan umat Tuhan di berbagai tempat dalam merayakan sukacita Natal saat ini. Tuhan tetap hadir menjaga, memelihara mereka. Bahkan ya Tuhan, Engkau melindungi mereka. Biarlah bersama-sama kami dimungkinkan untuk boleh merayakan sukacita Natal seperti yang boleh kami alami, kami rasakan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di tengah ibadah kami saat ini kami boleh bersama menyatakan tanda ungkapan syukur atas berkat anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau sudah karuniakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan apa yang boleh kami persembahkan malam hari ini, biarlah semuanya boleh dipakai dengan baik untuk menata pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan Tuhan terus memberkati semua yang ada pada diri kami. Berkati ya Tuhan dan ajar kami untuk selalu mempergunakan dengan baik setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih untuk semua yang Tuhan pakai dalam pelayanan kami pada malam hari ini, bersama dengan majelis gereja, bersama dengan kantoria, pianis, tim COVID, juga bersama dengan aparat keamanan dari Polri yang boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami. Tuhan tetap menjaga, melindungi kami. Bahkan sebentar ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami, pimpin sertai kami ya Tuhan. Biarlah kami terus menikmati berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bahkan ya Tuhan, kami dimungkinkan untuk boleh menjalani kehidupan sepanjang akhir tahun ini. Dan kami boleh melangkahkan kaki kami ke tahun yang baru, tahun 2021. Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan kami. Ampuni kami, terima dengarkan kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini akan menjadi sampah. Kertas liturgi dan hiasan-hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah.
orang akan berhenti mendengar kidung Natal, menjadi terasa mual mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga bagi segelintir orang, Tuhan Yesus yang hari kelahirannya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupa oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu, apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah, Allah beserta kita. Walaupun Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu. Bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, pergilah, siramilah dunia yang kering dengan kasih, hijaukanlah ketandusan bumi dengan damai, segarkanlah kegersangan jagat ini dengan sukacita, usahakanlah kesejahteraan negeri tercinta dengan doa, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah damai sejahtera senantiasa kita nikmati dalam menapaki perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Demikianlah ibadah perayaan Natal Jemaat Rantepao yang boleh kita alami bersama-sama pada saat ini. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian dan selamat menyambut tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datangku di dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah. Yang dipersembahkan kawannya emas dan mur, pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam.